Merasa sudah makan sehat, tapi gula darah masih tinggi, atau justru malah takut makan karena punya diabetes. Bisa jadi cara mengatur makannya yang masih belum tepat. Halo, saya Raudatul Jana, nutrisionis di RSUD Ratu Aji Putri Botu. Yuk kita bahas cara mengatur makan yang tepat agar gula darah tetap terkontrol. Coba jawab dulu ya, penderita diabetes tidak boleh makan nasi. Benar atau salah? Jawabannya salah. Karena nasi tetap boleh dikonsumsi ya, asalkan sesuai dengan porsinya. Sebelum kita lanjut, yuk kenalan dulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah meningkat karena tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup atau tubuh bermasalah dalam menggunakan insulin atau keduanya. Pada kondisi ini, pengaturan makan menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk membantu mengontrol gula darah, mempertahankan atau mencapai berat badan normal, mencegah komplikasi, serta memenuhi kebutuhan harian Anda. Dalam mengatur makan, ingat prinsip 3J. J yang pertama yaitu tepat jadwal. Jadwal makan harus teratur, 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan atau snack. Contohnya, makan pagi atau sarapan di jam 7 pagi, selingan di jam 10 pagi, kemudian makan siang di jam 12, selingan sore di jam 15, makan malam di jam 18, dan terakhir selingan malam di jam 21 jika diperlukan. Yang kedua yaitu tepat jumlah, di mana jumlah porsi yang dimakan harus sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu tepat jenis. Memilih jenis makanan yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis. Dengan memperhatikan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan atau makanan yang perlu dibatasi. Agar lebih mudah diterapkan, kita dapat menggunakan panduan isi piring. Gunakan piring makan model T atau bagi piring menjadi 3 bagian. Setengah piring diisi sayur dan buah, 1/4 piring karbohidrat, dan 1/4 lainnya lauk sebagai sumber protein. Nah, kalau sudah di piring jadinya seperti ini. 1/4 piring diisi karbohidrat kompleks seperti nasi, 1/4 piring diisi lauk sebagai sumber protein, dan setengah piringnya lagi diisi oleh sayur. Ini adalah contoh makan yang seimbang untuk diabetes mellitus. Perlu diketahui juga bahwa serat dan protein memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol gula darah. Serat dapat membantu untuk memperlambat penyerapan gula, sedangkan protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga kenaikan gula darah setelah makan menjadi lebih terkontrol. Mari kita bahas jenis makanan seperti apa yang dianjurkan untuk diabetes. Jenis makanan sumber karbohidrat yang aman dikonsumsi adalah nasi, kentang, ubi, singkong, jagung, dan talas. Diutamakan yang tinggi serat dan juga tetap memperhatikan porsi aman ya. Kedua, untuk sumber protein yang dianjurkan adalah ikan segar, ayam tanpa kulit, putih telur, tahu dan tempe, serta kacang-kacangan. Ketiga, sumber serat dari sayuran dan buah. Sayuran kelompok A seperti gambas atau oyong, timun, labu air, selada, dan tomat bebas dimakan atau boleh dimakan dengan porsi sekehendak. Sayuran kelompok B seperti bayam, buncis, kembang kol, kacang panjang, labu siam, sawi, terong, dan wortel boleh dikonsumsi sekitar 100 gram per setiap kali makan. Untuk buah, pilih buah seperti apel, pir, dan pepaya. Makanan sebaiknya diolah dengan cara dikukus, direbus, ditumis, atau boleh dipanggang. Sementara itu, makanan yang perlu dihindari bagi diabetes mellitus antara lain minuman manis seperti teh manis, sirup, dan minuman kemasan.
Hindari juga makanan tinggi gula seperti kue, coklat, dodol, dan tape. Buah musiman dan tinggi gula seperti durian, nangka, serta manisan buah. Bumbu-bumbu seperti kecap dan saus tiram juga sebaiknya dihindari ya. Selain gula darah tinggi, gula darah rendah juga perlu diwaspadai atau dikenal juga dengan istilah hipoglikemia. Gejalanya seperti ini. Jika hal ini terjadi, segera konsumsi gula pasir 1-2 sendok makan yang dilarutkan dalam air atau makanlah 1 buah permen untuk membantu menaikkan kadar gula darah. Setelah itu, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Selain pengaturan makan, juga penting untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit yang dilakukan 4-5 kali dalam seminggu. Kemudian, menjaga berat badan, lalu cukupi kebutuhan cairan dengan mengonsumsi air putih 8 gelas per hari. Terakhir, pastikan waktu istirahat cukup dengan tidur sekitar 7 hingga 8 jam per hari. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Sebenarnya, pola makan untuk diabetes tidak sesulit yang dibayangkan. Bapak Ibu tetap bisa makan seperti biasa selama porsinya seimbang, seperti contoh pada isi piring tadi dengan menerapkan prinsip 3J. Dengan pengaturan yang tepat, makan tetap enak, gula darah tetap terkontrol. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak yang tahu tentang informasi ini.